Yang perlu digarisbawahi sampai detik ini, ya, dari sejak ya kami somasi, kami laporkan, sampai detik ini barang-barang milik klien kami Ibu Putri tidak satu pun yang dia kembalikan. Intinya nggak ada itikat baik dari saudara Eko, jadi makanya saya percayakan kepada tim Pasien Kalijaga untuk menyelesaikan ini. Udah juga menandakan bahwa orang ini maunya apa ya? Apa karena dia merasa dia anaknya seseorang, anaknya orang hebat, lalu dia bisa berbuat seenaknya berkaitan dengan hukum? Makanya yang kami laporkan justru bukan tindak pidananya, bukan kekerasan yang kita laporkan, tapi yang kita laporkan adalah yang dimana ada bukti, ada alat buktinya, yaitu barang-barang yang masih dikuasai oleh pihak Eko. Itu patung seharga sekitar 25 juta. Oh, ada barang A, B, C, D juga, barang sesuai yang kami laporkan. Alat olahraga ya, treadmill, terus lalu ada alat olahraga komplit, alat fitness ya, lalu juga ada sofa yang dimana kemarin sudah dititip ya oleh si terlapor saudara Eko di ruangan penyidik. Alat buktinya apa saja sih yang kami punya? Alat buktinya adalah bukti pembelian. Bukti pembelian bahwa barang yang sampai saat ini ada dalam penguasaan saudara Eko itu adalah milik klien kami yang membeli. Ada kwitansi ya juga pada saat itu. Jadi memperlihatkan bukti dia sudah punya itikat baik, ya, punya itikat baik ingin mengembalikan barang-barang milik klien kami. Di situ dijabarkan dia ingin mengembalikan barang milik klien kami adalah satu, baju-baju, lalu sendal, sepatu, dan gelas. Ya, itu yang jadi alasan dia bahwa dia punya itikat baik. Namun demikian perlu digarisbawahi sampai hari ini, dari mulai kami laporan 19 Februari 2026 sampai dengan 19 Juni 2026, barang-barang tersebut tidak pernah ya diterima oleh klien kami. Itu faktanya. Jadi kalau dia mengalibikan bahwa dia punya itikat baik untuk mengembalikan barang, tidak cukup satu itikat baik kalau tidak diikuti dengan perbuatan. Misalnya, saya punya niat baik untuk mengembalikan barang, tapi tidak dibuktikan dalam perbuatan mengembalikan barang. Nah, ini yang kami sayangkan. Juga kami minta, karena tempo sudah cukup lama, kami minta kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan, khususnya penyidik di Harda, ya, untuk segera, karena kami anggap dari kacamata hukum kami sudah cukup memenuhi unsur dengan alat bukti yang dia kembalikan kepada pihak penyidik, itu segera dinaikkan statusnya sebagai tersangka untuk memenuhi rasa keadilan dari korban. Kalau dilihat nilainya sendiri itu berapa, Bang? Nilainya Barang-barang tersebut yang itu banyak ya, banyak. Jadi banyak barang yang berharga, tapi kami sendiri juga belum tahu barang apa saja yang ada di bawah penguasaannya dia. Nah, baru kemarin setelah dia kasih ke penyidik, nah itulah baru kami, ada barang A, B, C, D juga, barang sesuai yang kami laporkan. bisa disebutin apa aja, Bang? Ada alat olahraga ya, treadmill, terus lalu ada alat olahraga komplit, alat fitness ya, lalu juga ada sofa yang dimana kemarin sudah dititip ya oleh si terlapor saudara Eko di ruangan penyidik. Mas Peng Graffiti itu, Bang? Itu patung seharga sekitar 25 juta. Bang, kok bisa di Eko itu mungkin apa kronologis awalnya? Eko itu adalah dulunya teman, ya, teman satu circle lah dari klien kami. Makanya pada saat itu klien kami juga percaya ketika mendapat tawaran untuk menitipkan barang, titip aja di tempat saya, di rumah saya, sehingga klien kami juga karena berdasarkan pertemanan ya dia percaya dititipkan. Bang, kabarnya katanya informasinya ada tindak kekerasan juga oleh seorang ini. Ya, cuman kan itu memang kita harus kita buktikan ya. Makanya yang kami laporkan justru bukan tindak pidananya, bukan kekerasan yang kita laporkan, tapi yang kita laporkan adalah yang dimana ada bukti, ada alat buktinya, yaitu barang-barang yang masih
dikuasai oleh pihak Eko. Itu kekerasan itu ketika Mbak Putri meminta barangnya atau sebelum? Oh sebelum, bukan. Tidak ada kaitan dengan permintaan barang. Gitu. Bang, penegasannya aja bang, alasannya klien abang nitipin barang rumah itu hingga akhirnya nggak bisa diambil sama pemiliknya sendiri. Iya, jadi pada saat itu menurut keterangan dari klien kami, ya klien kami ini mau pindahan rumah, kebetulan juga di situ saudara Eko hadir, lalu melihat sepertinya tidak muat untuk dipindahkan ke rumah yang barunya, dia menawarkan diri kalau mau nitip ke tempat saya bisa. Maka klien kami juga yang menyambut baik lah, namanya orang pertemanan baik ya, Gitu. percaya gitu. Yang menjadi persoalan kan ketika diminta kembali barang-barangnya tidak dikembalikan, Malah kembalinya ke Polres. malah dikembalikannya ke pihak kepolisian. Kalau dari Artinya kan Harda apa bang? gimana? Kalau dari Harda sendiri ada apa? Ya, saya justru sempat bicara sama penyidik. Ini barang-barang yang kami laporkan yang ada pada terlapor saudara Eko, kok bukan dikembalikan ke pemilik, ke korban, tapi kok dikembalikan di sini? Iya bang, si Eko naruh nitip di sini. Ya udah saya bilang kenapa nggak dijadikan barang bukti, disita sebagai barang bukti. Namun demikian pihak penyidik menyampaikan ya nanti bang kalau ini prosesnya sudah di dalam, kan begitu. Mbak Putri mungkin apa yang menjadi keluh kesahnya nih, bisa diceritain? Bagaimana majuan bang? Ya. Intinya nggak ada itikat baik dari saudara Eko, jadi makanya saya percayakan kepada tim Pasunai Kalijaga untuk menyelesaikan ini. Udah pernah coba ngambil sendiri barangnya? Tidak. Saya Baru tidak mau. meminta lewat telepon atau? Enggak. Kesadaran dari saudara Eko aja. Sempat ada pemblokiran komunikasi Mbak? Ya gimana Pak? Ya ada. Nggak usah dengan Mbak Putri. Saya aja selaku kuasa hukumnya pada saat itu saya memperkenalkan diri ya kepada saudara Eko. Saya bilang selamat siang, salam. Saya bilang saya advokat Sunan Kalijaga, saya kuasa hukum daripada Mbak Putri, ingin menyampaikan somasi. Jadi dari beberapa kali saya melakukan mencoba ya komunikasi dengan saudara Eko yang tidak dia jawab dan akhirnya dia blokir. Nah ini kan juga menandakan bahwa orang ini maunya apa ya? Apa karena dia merasa dia anaknya seseorang, anaknya orang hebat, lalu dia bisa berbuat seenaknya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kasus ini kan gitu. Nah itu yang menjadi satu keseriusan buat kita. Mbak Putri, memang sempat dulunya pernah ada kayak semacam tindakan kekerasan seperti apa Mbak? Saya nggak bisa jawab sekarang ya karena misalnya Ya itu mungkin tidak ada kaitannya dengan, Iya. dengan apa yang kita laporkan. Artinya apa yang kita laporkan ya ini sesuai dengan alat bukti yang kami punya. Mungkin Alat itu buktinya apa saja sih yang kami punya? Alat buktinya adalah bukti pembelian. Bukti pembelian bahwa barang yang sampai saat ini ada dalam penguasaan saudara Eko itu adalah milik klien kami yang membeli. Ada kwitansi ya juga pada saat itu. Jadi betul-betul kalau si saudara Eko bilang saya punya etikat baik tapi tidak diikuti dengan perbuatannya, tidak diikuti dengan pengembalian barang hingga saat ini, maka kami anggap itu bukan etikat baik. Itu hanya trik atau strategi dia untuk mengulur. Bang, untuk total kerugiannya sendiri kira-kira berapa bang dari semua barang itu? Tapi nggak bisa sebut di sini ya. ratusan juta. Ya ratusan juta kah atau sampai miliaran? Sekitar itulah ya. Kurang lebih. Nah, sekarang dari Harda nih bang, udah coba mau nanya, itu penegasan tuh bang. Ya Kita ambil gitu misalnya. infonya terakhir kan saksi ahli sudah diperiksa. Bahkan pada saat itu saya juga begitu saya melihat ada barang-barang milik klien kami ya saya juga ambil dokumentasi. Lalu saya laporkan ke Pak Kanit, saya bilang Pak Kanit ini ada barang-barang milik kami kenapa ada di sini? Apa ini sebagai barang bukti yang kalian sita, yang penyidik sita atau bagaimana? Tapi bagus intinya si pelaku mengakui dengan dia menyerahkan barang-barang milik klien kami. Dia Ya. bener ada di Berarti dia ini gitu memang kan. ada pada dia gitu penguasaannya. Yang perlu digarisbawahi sampai detik ini, ya dari sejak yang kami somasi, kami laporkan, sampai detik ini barang-barang milik klien kami Ibu Putri tidak satu pun yang dia kembalikan. Itu faktanya. Bang,
Ini kemungkinan ada dugaan nggak sih impact dari sebelumnya kan pernah ada kejadian penganiayaan ya, terus adanya dititipkan barang permintaan dari pihak Eko sendiri. Apakah ini unsur dugaan sakit hati atau gimana, Bang? Ya kita orang hukum ya, kita harus menganalisanya dengan teliti. Yang dimana saya tidak mau masuk ke ranah urusan pribadi, tapi kami hanya menjalankan kuasa sesuai dengan alat bukti yang kami punya dan rangkaian-rangkaian peristiwanya. Mbak Putri pernah ada bentuk ancaman nggak sih sebelum kasus barang-barang Mbak Putri ini belum dibalikan gitu? Kalau kami jawab, Pribadi ya Pak. Tapi benar ada itu ya? No comment. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan, Mbak, buat Iya, Bapak pelajaran saja. ya pesannya ya saudara Eko sebagai terlapor di sini harus kooperatif lah, ya harus jadi orang yang gentle, yang benar-benar apa yang mungkin dia tahu atau tidak tahu dia melanggar hukum, tapi faktanya ya di undang-undang yang lama maupun di undang-undang baru, faktanya apa yang diduga dia perbuat itu sudah satu peristiwa pelanggaran pidana. Jadi ya silahkan bertanggung jawab ya selayaknya seorang laki-laki lah, nggak perlu ngeles sana bikin cerita sini, bangun cerita ini itu kemana-mana, apalagi ya jangan mengandalkan orang tua gitu loh untuk membereskan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi saat ini. Secara gentle aja selesaikan, minta maaf atau bagaimana gitu ya. Jadi bukan dengan cara manuver-manuver bilang ini cerita begitu. Jangan bercerita saya punya itikat baik sebelum disomasi. Faktanya itikat baik Anda sampai detik ini ya tidak pernah ada satu barang pun yang Anda kembalikan, dan tidak ada satu barang pun yang diterima oleh klien kami. Itu faktanya, kenyataannya. Kalau ada, mana tanda terimanya? Kalau Anda punya tanda terima, barang-barang yang kami minta sudah dikembalikan, mana tanda terimanya? Bang tadi menyebutkan sosok orang tua. Apakah orang tua dari Eko ini boleh dibilang orang berpengaruh? Saya nggak tahu pengaruh atau tidak pengaruh buat kami ketika kami menjalankan satu proses hukum. Saya tidak peduli. Orang kaya tapi Bang. Mau pengaruh nggak pengaruh, buat kami tidak pengaruh. Buat kami adalah ya urusan hukum. Urusan mau bapaknya siapa nggak ada urusan sama kami. Kami ngurusin hukum. Gitu, ya. Temuannya Deadlock. kanan Bang. Kanan. Karena